jaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah bara bahaya, beri kami harapan. Kuatkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita menyelenggarakan ibadat sabda Pesta Nama Pelindung Lingkungan Santo Benediktus dengan tema meneladani semangat Santo Benediktus di masa sekarang. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, keluarga besar lingkungan Santo Benediktus, hari ini kita berdoa dan bersyukur untuk merayakan pesta nama Santo Pelindung Lingkungan kita, Santo Benediktus. Sepanjang tahun yang sudah kita lewati bersama, tentu banyak sekali pengalaman, baik kegembiraan, sukacita yang kita lalui bersama-sama. Dengan peristiwa tersebut, tentu ini menunjukkan dengan jelas bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita, dalam keluarga besar lingkungan Santo Benediktus. Maka, marilah kita bersama-sama bersyukur atas begitu banyak rahmat dalam kehidupan kita. Marilah kita lanjutkan dengan pernyataan tobat. Di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah kita menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya.
saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Marilah hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus Allah agar dengan rahmat-Mu kami dibuatkan sehingga dapat melaksanakan kehendak Allah. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan sabda kehidupan yang menjadi pegangan hidup kami sehari-hari. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami menyampaikan buah-buah penyelamatan Allah kepada masyarakat kami. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa pembukaan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, hari ini Engkau menggembirakan kami semua dengan pernyataan kasih-Mu atas kebersamaan kami dalam keluarga besar lingkungan Santo Benediktus. Kami senantiasa mohon agar Engkau tetap menyertai perjalanan kami ke depan. Berilah kami kebahagiaan, pekerjaan yang lancar, kesehatan, dan damai sejahtera. Bantulah agar kami senantiasa mencari dan mengutamakan Engkau dalam kehidupan ini. Semoga kami pun hidup rukun dengan semua orang. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan pewartaan sabda. Bacaan dari kitab pertama, Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun
takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga. Itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita homili, kita terlebih dahulu menyaksikan video inspirasi Santo Benediktus. Santo Benediktus. Santo Benediktus adalah pendiri Ordo Benediktin. Ia dilahirkan pada tahun 480 dalam keluarga bangsawan Italia dari Nursia yang kaya raya. Menurut tradisi, ia adalah saudara kembar dari Santa Scholastica. Hidupnya penuh dengan petualangan dan perbuatan-perbuatan hebat. Semasa kanak-kanak, ia dikirim ke Roma untuk belajar di sekolah rakyat. Tumbuh dewasa sebagai seorang pemuda, Benediktus merasa muak dengan gaya hidup korupsi para kafir di Roma. Benediktus meninggalkan kota Roma dan mencari suatu tempat terasing di mana ia dapat menyendiri bersama Tuhan. Atas petunjuk Santo Romanus, Benediktus dapat menemukan tempat yang tepat, yaitu sebuah gua di Gunung Subiaco. Benediktus mengasingkan diri selama 3 tahun dalam gua tersebut. Setan seringkali membujuknya untuk kembali ke rumahnya yang mewah dan kehidupannya yang nyaman di sana. Tetapi Benediktus berhasil mengatasi godaan-godaan tersebut dengan doa dan mati raga. Suatu hari, iblis terus-menerus menggodanya dengan bayangan seorang perempuan cantik yang pernah dijumpainya di Roma. Iblis berusaha membujuknya untuk kembali ke kota untuk mencari perempuan itu. Hampir saja Benediktus jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia merasa sangat menyesal hingga menghempaskan dirinya dalam semak-semak dengan duri-duri yang panjang serta tajam. Ia berguling-guling di atas semak duri hingga seluruh tubuhnya penuh dengan goresan-goresan luka. Sejak saat itu, hidupnya mulai tenang. Ia tidak pernah merasakan godaan yang dahsyat seperti itu lagi. Setelah 3 tahun, orang-orang mulai datang kepada Benediktus.
Mereka ingin belajar bagaimana menjadi kudus. Ia menjadi pemimpin dari sejumlah pria yang mohon bantuannya. Tetapi ketika Benediktus meminta mereka untuk melakukan mati raga, mereka menjadi marah. Bahkan para pria itu berusaha meracuninya. Benediktus membuat tanda salib di atas anggur beracun itu, dan gelas anggur tiba-tiba pecah berkeping-keping. Di kemudian hari, Benediktus menjadi pemimpin dari banyak rahib yang baik. Ia mendirikan 12 biara. Kemudian ia pergi ke Monte Cassino, di mana ia mendirikan biaranya yang paling terkenal. Di sanalah Santo Benediktus menuliskan peraturan-peraturan Ordo Benediktin yang mengagumkan. Ia mengajar para rahibnya untuk berdoa dan bekerja dengan tekun. Terutama sekali, ia mengajarkan mereka untuk senantiasa rendah hati. Benediktus dan para rahibnya banyak menolong masyarakat sekitar pada masa itu. Mereka mengajari orang banyak itu membaca dan menulis, bercocok tanam, dan aneka macam keterampilan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Santo Benediktus mampu melakukan hal-hal baik karena ia senantiasa berdoa. Ia wafat pada tanggal 21 Maret tahun 547. Pada tahun 1966, Paus Paulus ke-6 menyatakan Santo Benediktus sebagai Santo Pelindung Eropa. Pada tahun 1980, Paus Yohanes Paulus II menambahkan Santo Cyrillus dan Santo Methodius sebagai Santo Pelindung Eropa bersama dengan Santo Benediktus. Keutamaan dan teladan hidup Santo Benediktus yang dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sendiri. Pribadi yang sangat mengasihi Allah, terlahir pada seorang putra dari keluarga kaya. Tentunya Benediktus dapat menikmati semua kenikmatan yang telah disediakan oleh dunia ini. Namun rupanya Tuhan jauh lebih memikat hati Benediktus dibandingkan dengan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Baginya, hidup sederhana bersama Allah jauh lebih indah dibandingkan dengan hidup yang berkelimpahan harta dan kedudukan. Tanpa ragu-ragu, Benediktus muda meninggalkan keluarga dan hartanya. Kemudian ia hidup sangat sederhana dalam sebuah gua di pegunungan dan hanya berpakaian bulu domba. Ia menghabiskan waktunya untuk berdoa dan bermati raga untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan kekuatannya. Yang kedua, tegas dalam menolak godaan. Hidup secara tersembunyi bagi Allah dan jauh dari dunia, rupanya tidak membuat Benediktus terluput dari godaan si jahat. Seringkali Benediktus digoda untuk keluar dari doa-doanya, untuk meninggalkan pertapaannya dan kembali ke dunia. Namun, Benediktus selalu menolak godaan tersebut secara radikal. Ia tidak pernah mau mengikuti godaan-godaan tersebut. Satu ketika Benediktus pernah digoda begitu hebat oleh roh jahat yang membawa ke dalam imajinasinya seorang wanita yang ia temui sebelumnya. Hatinya dibakar dengan kobaran nafsu hingga hampir menguasai pikirannya untuk meninggalkan pertapaan. Akan tetapi, dibantu oleh kerahiman ilahi, Benediktus segera melawan godaan tersebut
dengan melemparkan dirinya ke semak-semak berduri. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi mendapat kesukaran yang sama. Inspirasi yang bisa kita dapatkan juga dari Santo Benediktus ialah pemimpin yang bijaksana. Cara hidup radikal yang dijalani oleh Benediktus rupanya merupakan suatu persiapan untuk suatu karya besar yang telah disiapkan oleh Tuhan baginya. Cara hidup, kesucian, dan kesalehannya banyak menarik orang-orang di sekitarnya untuk mengikuti cara hidupnya yang keras. Benediktus merupakan seorang pemimpin yang bijaksana. Ia memimpin murid-muridnya dengan penuh kasih, namun tegas dalam menjalankan peraturan biara demi kebaikan hidup bersama. Ketika ia diminta menjadi pimpinan seorang biara yang merosot kehidupannya, dengan segera ia menerapkan kembali disiplin dan peraturan biara. Meskipun menemui banyak tantangan, ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk membawa mereka kembali pada semangat religius yang benar. Inspirasi yang lain yang dapat kita dapatkan dari Santo Benediktus. Santo Benediktus seorang pembimbing rohani yang ulung, seorang yang lembut hati dan penuh dengan belas kasih dan pengampunan. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudara terkasih, Allah menuntun umatnya dengan penuh kasih seperti gembala yang baik. Kita senantiasa dibimbingnya sehingga kita pun berani berserah kepadanya. Maka marilah dengan penuh kepercayaan kita berdoa kepada Tuhan. Bagi Bapak dan Ibu di lingkungan Santo Benediktus, Ya Bapa yang baik, kami putra-putrimu bersyukur kepadamu, karena Kau telah menganugerahkan Bapa dan Ibu yang membanggakan kami. kami mohon lindungilah Bapak dan Ibu kami dalam mengupayakan kecukupan rezeki dalam keluarga, terutama di tengah situasi sulit karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Berilah Bapa dan Ibu kami kesehatan, kesabaran, kebijaksanaan, dan kegembiraan dimanapun mereka berada. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat di lingkungan Santo Benediktus. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami umatmu di lingkungan Santo Benediktus bersyukur atas pesta nama pelindung lingkungan kami, yakni Santo Benediktus. Berikanlah dan terus nyalakanlah semangat hidup kami, seperti yang telah diteladankan Santo Benediktus, yakni rendah hati, rajin membaca dan menulis, rajin bekerja dan berdoa, berpuasa dan mati raga, dan berani menghalau godaan-godaan setan untuk berbuat dosa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang berkasih, kami berterima kasih kepadamu, karena kasih sayang yang boleh kami rasakan dalam keluarga kami, baik saat hati senang maupun sedih, saat kami merasa berhasil maupun gagal. Kami mohon, berikanlah penghiburan dan jalan keluar bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan dan kekeringan akan cinta kasih, agar mereka kembali dapat merasakan curahan kasih sayang-Mu yang tiada pernah henti dan tanpa batas. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat baru Cikarang, Ya Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur telah Kau hadirkan kami sebagai anggota gerejamu di wilayah Cikarang yang beraneka ragam latar belakang suku, agama, golongan, dan pilihan politik. Curahkanlah roh kebijaksanaan kepada kami dan seluruh warga masyarakat di sekitar kami, agar tetap terpelihara kerukunan dan kedamaian, hidup bersama yang saling peduli dan semakin indah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh bangsa Indonesia, ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas negara kesatuan Republik Indonesia
tempat tumpah darah dan tanah air kami. Bimbinglah para pemimpin bangsa kami, agar memiliki jiwa yang murah hati dalam menjalankan roda pemerintahan negeri ini. Berikanlah pula roh kerelaan untuk berbagi kepada sesama, kepada kami sebagai warga bangsa Indonesia, agar dengan ikhlas hati kami turut ambil bagian sesuai dengan profesi dan kemampuan kami, sehingga terciptalah kesejahteraan dan keadilan hidup bersama. Kami mohon, demikianlah ya Bapa, kami hunjukkan doa ini kepadamu, demi Yesus Kristus, junjungan, teladan, dan penyelamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekarang marilah kita menyatukan semua doa, harapan, dan niat kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menyatukan kami dalam ibadat syukur pesta nama pelindung lingkungan Santo Benediktus ini. Kami bersyukur atas berlimpah rahmat yang telah Kau curahkan bagi kami semua. Semoga kami tetap bersatu dalam ikatan kasih dan dengan rendah hati saling melayani sesama, khususnya dalam keluarga kami masing-masing. Bantulah kami agar cinta kasih kami tetap berkorban demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita akhiri ibadat syukur kita pada malam hari ini, kita mohon berkat dari Romo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Profisia dan selamat untuk keluarga-keluarga di lingkungan Santo Benediktus yang hari ini perayaan nama pelindung lingkungan Santo Benediktus. Semoga semangatnya, inspirasinya memberi semangat di dalam kehidupan kita, keluarga kita ini. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat perayaan nama pelindung lingkungan Santo Benediktus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Gunung
terakhir.